Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Bu Hasi, Guru SDN Bendungan Hilir 01. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Anak-anak selalu ingat ya, sebelum belajar selalu cuci tangan dengan sabun, siapkan buku dan alat tulis, serta jangan lupa membaca doa. Muatan pelajaran pada pembelajaran hari ini adalah PPKN KD 3.2, materi tentang hak dan kewajiban terhadap hewan serta dampaknya, dan kewajiban melestarikan hewan langka. Bahasa Indonesia KD 3.3, materi menggali informasi dari wawancara dan membuat pertanyaan yang baik. IPS KD 3.1, materi pengaruh tempat hidup terhadap karakteristik hewan. SBDP KD 3.4, materi apresiasi karya seni tempel mozaik. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, hewan-hewan langka yang ada di Indonesia ini semakin sedikit ketersediaannya. Karena apa? Karena sering terjadi perburuan liar. Nah, sekarang apa dampak dari perburuan liar? Kemudian sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Anak-anak, perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka. Contoh hak terhadap hewan langka, yang pertama, memperoleh pengetahuan tentang hewan langka. Yang kedua, mengamati hewan langka di kebun binatang atau tempat-tempat penangkaran. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan atas kepedulian terhadap kelestarian hewan langka. Kewajiban kita terhadap hewan langka yang pertama, tidak melakukan pemburuan liar. Yang kedua, melaporkan pemburu hewan liar yang bertujuan untuk perdagangan atau kesenangan. Yang ketiga, membantu kampanye atau mengajak masyarakat di sekitar untuk menjaga kelestarian hewan. Dan yang keempat, menjaga kelestarian hewan langka. Dengan kita bijak melakukan hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka, maka hewan langka yang ada di Indonesia, hewan-hewan liar yang ada di Indonesia tidak akan punah. Anak-anak, sekarang ada sebuah teks cerita, judulnya adalah Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Anak-anak bisa juga membaca di buku paket tema 3 halaman 70 ya. Nah, sekarang kita baca bersama ya. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau.
Anak-anak, berdasarkan teks, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab bersama. Anak-anak masih ingat kan? Untuk pertanyaan yang baik, maka diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya seperti 5W1H seperti apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawaban, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi. Kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Jawaban, harimau kehilangan habitat dan sumber makanannya di hutan menipis. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Jawaban, warga desa Bandung hidup dengan kecemasan, lalu melakukan pergantian ronda. Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Karena habitat harimau semakin sempit dan pepohonan yang menjadi sumber makanan telah dirusak warga. Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju, karena dapat merusak habitat makhluk hidup di dalam hutan. Anak-anak, tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab bersama. Lalu, mengapa orang kebanyakan banyak berburu hewan liar dengan berbagai alasan? Yang pertama, dijadikan pakaian seperti kulit harimau, kulit ular, kulit buaya, dijadikan pakaian. Hal ini tidak boleh kita lakukan ya, karena akan membuat ular, buaya, dan harimau lama-lama akan punah. Kemudian, dilakukan perburuan liar. Bisa juga untuk digunakan pertunjukan hanya untuk keuntungan pribadi. Hal ini tidak boleh kita lakukan karena sudah melanggar undang-undang dan bisa menyebabkan hewan-hewan liar mengalami kepunahan. Lalu, bulu burung cendrawasih digunakan untuk kegiatan upacara adat. Untuk sekarang, dari pemerintah daerah Papua melarang untuk melakukan hal tersebut. Dikarenakan khawatir akan terjadi kepunahan pada burung cendrawasih. Oleh karena itu, pemerintah daerah Papua menghimbau masyarakat untuk membuat imitasi bulu burung cendrawasih untuk dijadikan aksesoris. Anak-anak, kita sudah masuk ya di pembelajaran kelima. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, sekarang ayo kita cari tahu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya seperti ayam, kita dapat memanfaatkannya, dagingnya dimakan, kemudian bulunya bisa untuk kemoceng. Kemudian sapi, kita bisa memanfaatkan dagingnya, susunya, dan kotorannya bisa juga untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif seperti biogas. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengamati cicak merayap di dinding rumah? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga seperti nyamuk, laron. Kemudian, cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri yang dikenal dengan istilah autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa anak-anak? Ya benar, ini adalah gambar kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut, yang dikenal dengan istilah ekolokasi. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Ini gambar apa, anak-anak? Ya,
Ini adalah gambar bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan benda yang ada di sekitarnya. Dikenal dengan istilah mimikri. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjangnya melebihi ukuran tubuhnya. Nah, kesimpulan, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Jadi beda ya anak-anak untuk hewan yang tinggal di padang rumput, tinggal di gurun pasir, tinggal di pantai, tinggal di gunung, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, materi terakhir di pembelajaran 4 dan 5 ini, apresiasi karya seni mozaik kelas 4D. Anak-anak, bagaimana? Masih ingat apresiasi karya seni itu apa? Apresiasi karya seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, lalu bagaimana cara mengapresiasi seni yang baik? Yang pertama, menghargai karya seni, memuji karya seni tersebut, mengkritik yang membangun, memberi saran ataupun menganalisis makna karya seni tersebut dengan bahasa yang santun, dan yang tidak mengejek atau menjelek-jelekan karya seni orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh karya mozaik anak-anak kelas 4D SDN Bendungan Hilir 01. Lalu contoh apresiasi seninya, karya mozaik kelas 4D bagus-bagus, lucu dan unik. Ada yang dari biji-bijian, potongan kertas, glitter, potongan daun kering, ada yang berbentuk hewan dan tumbuhan. Penempelan sudah rapi, yang belum rapi harus lebih sabar dan semangat lagi ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran untuk tema 3 subtema 2 pembelajaran 4 dan 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.